selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Felin dan Kak Feby. Nah, sebelum mulai hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, sikap doa yang baik. Kita mulai ya adik-adik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di Bia online hari ini. di Bia online hari ini. Sebentar lagi Kami akan memuji namamu, mendengarkan firman-Mu, dan beraktivitas bersamamu. Tolong bimbing kami ya Tuhan, agar bisa mengikuti Biak online hari ini dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak pembina. Selamat pagi teman-teman. Nah, adik-adik masih semangat kan dia online-nya? Masih dong. Nah, hari ini lagu yang pertama dari Terbit Matahari. Adik-adik masih ingat kan? Pasti ingat. Ayo, siap-siap ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, ayo lagu selanjutnya kira-kira apa ya? Ayo, ada yang bisa nebak gak adik-adik? Ayo kita tunggu ya. Mana nih? Nah, udah siap belum adik-adik? Tahu nggak lagu apa ini? Nah, lagu yang kedua lagunya Kudaki-daki. Adik-adik pasti bisa kan? Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 lembah yang dalam. Bertahan pada rumput hijau bentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada.
buat dengar firman Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi. Sekarang saatnya kita mau baca Injil ya. Disiapkan Alkitabnya. Oke, udah diambil semua. Sekarang kita buka Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8. Dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 28. Kakak ulangin sekali lagi ya. Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8 dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 28. Oke, sekarang kita baca sama-sama ya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia? Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke adik-adik, setelah mendengarkan bacaan Injil, sekarang kita lanjutkan dengan firman ya. Oke, bye-bye. Halo adik-adik, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Kak Sandy. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Sehat semua kan? Jangan lupa tetap berdoa, belajar yang rajin, tetap semangat ya adik-adik. Nah, tadi kita baru saja dengerin bacaan kitab suci yang dibacakan oleh Kak Lina. Adik-adik tahu enggak tadi bacaannya tentang siapa? Mengenai Yohanes Pembaptis, betul sekali. Nah, di bacaan hari ini, apa sih yang mau kita teladani dari seorang Yohanes Pembaptis? Adik-adik ada yang tahu nggak? Bisa beritahu kakak nggak? Nah, di hari ini kita mau meneladani sikap kerendahan hati yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Tadi adik-adik sudah dengerin kan firman hari ini? Nah, ketika pada saat itu Yohanes Pembaptis menyampaikan firman Tuhan, ada segerombolan imam-imam dan orang-orang Lewi datang bertanya kepada Yohanes. Mereka bertanya, "Siapakah kamu?
apakah kamu Mesias? Yohanes Pembaptis menjawab, bukan, aku bukan Mesias. Apakah kamu salah seorang dari nabi yang diutus oleh Allah? Yohanes juga berkata, bukan. Apakah kamu pengganti Elia? Yohanes juga menjawab, bukan. Tetapi kemudian mereka mendesak Yohanes, kemudian siapakah kamu? Aku adalah suara orang di padang gurun yang berteriak, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Nah, melalui firman hari ini, Yohanes Pembaptis, walaupun Yohanes ini adalah seorang yang sangat besar, sangat berwibawa, sangat dihormati pada zaman itu, adik-adik, tetapi Yohanes berkata jujur. Dia tidak ingin mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Dia ketika ditanyain apakah dia seorang Mesias, Yohanes menjawab bukan. Tetapi Yohanes berkata jujur bahwa dia hanyalah seorang pembuka jalan bagi Tuhan. Nah, sekarang Kak Sandy pengen kasih sebuah cerita mengenai kerendahan hati. Adik-adik di rumah siapa yang mau dengar cerita dari Kak Sandy? Angkat tangannya. Ya, sekarang Kak Sandy mau cerita. Suatu hari di sebuah hutan yang sangat besar. Hutan ini sangat banyak berbagai macam pohon, tumbuhan, binatang-binatang juga banyak, bermacam-macam. Nah, di hutan tersebut ada hidup seekor jerapah. Jerapah ini sangat sombong, adik-adik. Kenapa? Karena jerapah ini memiliki suara yang sangat keras. Di hutan itu tidak ada binatang lain yang suaranya lebih keras daripada jerapah ini. Nah, Kak Sandy pengen tanya, adik-adik ada yang tahu nggak? Jerapah, pernah tahu nggak? Gimana? Jerapah itu binatang yang seperti apa? Telinganya besar. Oh, bukan ya. Jerapah, hidungnya panjang. Juga bukan. Jerapah itu lehernya panjang. Betul adik-adik semua. Nah, jerapah ini sombong. Karena apa? Karena suaranya paling keras, paling hebat di hutan tersebut. Suatu hari jerapah ini ngobrol dengan monyet. Monyet, aku ini binatang yang paling hebat. Karena apa? Suaraku paling keras di hutan ini. Tetapi si monyet merasa jengkel karena jerapah ini sombong. Dia berkata seperti ini, walaupun suaramu jerapah yang paling keras, tetapi gajah lebih bijaksana daripada kamu. Si jerapah dengan sombongnya, nggak apa-apa, biar bagaimana suaraku tetap yang lebih keras daripada si gajah. Kemudian gajah yang pada saat itu sedang jalan-jalan dan bertemu dan mendengar percakapan jerapah dengan monyet, gajah bicara seperti ini kepada monyet. Monyet, kita tinggal saja si jerapah yang sombong itu. Mari kita minum es jeruk bersama teman-teman yang lain di dalam hutan. Biarkan si jerapah ini minum sendirian. Monyet membalas, baik gajah, ayo kita tinggal saja. Kemudian si jerapah berbicara dalam hatinya. Biarin mereka minum es jeruk rame-rame. Mereka bukan levelku. Suaraku yang paling keras. Aku binatang yang paling hebat.
masakan aku minum bersama dengan mereka, binatang-binatang lain yang levelnya di bawahku. Lebih baik aku minum sendirian. Nah, kemudian jerapah jalan masuk ke dalam hutan. Suatu ketika dia melihat sebuah pohon, ada getahnya. Adik-adik di sini ada yang tahu getah enggak? Getah itu adalah semacam air yang keluar dari pohon, adik-adik. Nah, ketika si jerapah melihat ada getah yang keluar dari sebuah pohon, jerapah melihat, getah itu kok kelihatannya enak diminum ya. Kemudian jerapah mendekati pohon itu dan berusaha meminum getah pohon tersebut. Dan sungguhan memang benar, getahnya itu rasanya manis, enak, good. Rasanya seperti ice cream. Nah, adik-adik di sini siapa yang suka es krim? Angkat tangan. Nah, jadi getah pohon itu rasanya manis seperti ice cream. Karena manis, jerapah itu minum tidak berhenti-berhenti adik-adik. Karena suka, ya kan? Sama seperti kakak dan adik-adik. Kalau melihat ice cream kan suka, maunya minum terus, nggak mau berhenti-berhenti. Kalau nggak habis kan nggak berhenti minum. Nah, sama. Jerapah minum terus getahnya itu hingga sampai jerapah merasa kekenyangan. Nah, ketika sudah kenyang, ternyata jerapah baru tahu bahwa suaranya hilang. Suaranya tidak lagi sekeras tadi sebelum jerapahnya meminum getah pohon tersebut. Kemudian dia berteriak minta tolong. Tolong, tolong. Suaraku hilang. Walaupun teriakan jerapah ini sudah sekuat tenaga, tetapi karena getah pohon itu membuat suara dari si jerapah ini tidak bisa keras, adik-adik. Tetapi pada saat itu ada si gajah lewat. Karena baik hati, si gajah bertanya kepada jerapah, "Ada apa jerapah? Ada apa?" "Tolong gajah, suaraku menghilang." "Loh, apa yang habis kamu lakukan?" "Aku habis minum getah dari pohon ini, gajah." Kemudian gajah melihat pohon apa yang getahnya diminum oleh jerapah. Kemudian gajah mengetahui, ternyata getah tersebut sifatnya seperti lem, teman-teman, lengket. Sehingga ketika getah itu masuk ke dalam tenggorokan si jerapah, tenggorokan si jerapah itu jadi lengket, tidak bisa mengeluarkan suara dengan keras lagi. Akhirnya karena merasa kasihan, si gajah menghibur jerapah. "Sudah, nggak apa-apa jerapah, walaupun suaramu tidak keras seperti sebelumnya, tetapi kita tetap berteman kok, walaupun suaramu kecil." Jerapah kemudian merasa dirinya malu sekali. Karena apa? Karena walaupun sikap jerapah ini jahat kepada gajah, memusuhi gajah, merendahkan gajah, tetapi sikap gajah tidak membalas berbuat jahat, tetapi malah menghibur jerapah. Akhirnya jerapah menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada gajah. "Gajah, maafkan aku ya, aku sudah sombong. Sekarang aku kena kutuk karena kesombonganku. Dulunya suaraku keras, sekarang suaraku nggak bisa keras lagi. Tetapi terima kasih, aku masih memiliki kamu sebagai temanku. Terima kasih gajah."
Nah, adik-adik, melalui cerita hari ini, apa yang adik-adik dapat? Kita tidak boleh memiliki sikap sombong. Kita harus rendah hati, ya kan? Sama seperti jerapah tadi. Seharusnya jerapah tidak boleh sombong, walaupun jerapah memiliki suara yang sangat keras. Karena dia sombong, akhirnya dia kehilangan suaranya dan suaranya tidak bisa keras lagi. Sama adik-adik, apabila nanti adik-adik di sekolah, di rumah, atau di gereja, barangkali adik-adik punya kelebihan. Mungkin adik-adik waktu itu bawa makanan, punya makanan. Apabila ada temannya yang minta, adik-adik berbagi sedikit bagi temannya. Makanannya yang dipegang diberikan sedikit kepada temannya. Apabila adik-adik mungkin di rumah dimintain tolong sama mama, ayo Koko, Cece, kakak, bantu ibu ini, belikan ibu gula di pasar. Nah, adik-adik harus bantu ibu, ya, seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke aktivitas. Dadah. Hai adik-adik, setelah pujian dan mendengarkan firman, kita mau aktivitas ya. Hai adik-adik, sekarang kita mau aktivitas ya. Bahan-bahan aktivitas yaitu 4 warna kertas buffalo, lem, pensil, penggaris, spidol, gunting, dan pensil warna. Setelah itu, kita siapkan kertas buffalo warna putih untuk dipotong ukuran bentuk persegi ya. Setelah digambar bentuk persegi ukuran 15 x 15, kita potong ya. Setelah buffalo putih sudah dipotong bentuk persegi, kita siapkan buffalo warna ungu dan warna pink ya. Setelah kita siapkan dua buffalo yang berwarna ungu dan pink, kita gambar lilin yang berukuran lebar 2 cm dan panjangnya 5 cm ya. Setelah sudah digambar seperti ini, kotak-kotak seperti ini kita gunting ya. Setelah sudah dipotong seperti ini, kita siapkan buffalo berwarna oranye ya. Setelah itu kita bentuk seperti api ya. Setelah kita gambar 3 buah api, kita potong ya. Setelah digunting menjadi 3 seperti ini, kita lem di lilin yang tadi ya. Setelah kita tempel seperti ini, kita tempel lilinnya kepada kertas putih tadi ya. Sesudah ditempel seperti ini, kita kasih tulisan Minggu Advent ketiga. Setelah ditulis seperti ini Minggu Advent ketiga, di bawahnya adik-adik tulis bacaan Injil hari ini, yaitu Yohanes 1 ayat 6-8 dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Lalu di dalam lilinnya adik-adik bisa tuliskan harapan adik-adik di tahun 2021 ya. Selamat mencoba adik-adik. Jadi setelah kita melakukan via online,
kita akan doa ya adik-adik sebagai doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami walaupun secara online. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas yang lain. Berkatilah ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah adik-adik.